misal Bagas nih mau kerja di kedutaan Indonesia di Eropa Jerman. gitu loh, Jerman misal. Nah, Bagas kan nggak mungkin belajar bahasa Prancis buat ngelamar di Jerman. Betul. Nah, makanya belajarnya bahasa Jerman. Oke, halo Mas Aldo, gimana nih kabarnya? Halo Gas, kabar baik nih. Oke, jadi di video kali ini tuh kita mau bahas kupas tuntas secara tajam tentang jurusan hubungan internasional bersama Mas Ya. Aldo. Oke, perkenalan dulu dong Mas. Buat yang belum tahu, halo teman-teman, nama aku Aldo Syahputra. Teman-teman aku biasa panggil aku Aldo. Aku tuh alumni dari Semansa, angkatan 54, dan sekarang aku lagi kuliah di Universitas 11 Maret, jurusan Hubungan Internasional. Oke, mantep banget nggak sih untuk pemateri kita malam hari ini? Oke, langsung aja nih kita langsung ke pembahasan. Ini sebelumnya aku mau nunjukin sesuatu nih sama Mas tentang sebuah foto yang ini juga mencengangkan sih. Menurut Mas gimana pendapatnya nih? Oke. Nah, ini nih. Nih di foto yang bagian atas tuh ada ibaratnya tuh orang yang masih belum tahu yang tentang hubungan internasional, kayak masih umum banget. Oh, berarti hak itu cuma bahasa sama kebudayaan. Nah, ini yang satunya tuh yang udah senior lah, katakanlah di HI. Terus mau jebur, masuklah beberapa ilmu. Semakin masuk, wah ternyata begitu dalamnya hubungan internasional Iya. ini. Gimana tanggapannya Mas tentang foto ini? Tanggapan aku sih sebenarnya cukup relate ya gambar ini, karena yang aku pikirin waktu pertama masuk AI sih sama kayak yang di gambar ini, kayak kita bakalan waktu itu ya aku mikir bahwa masuk AI itu bakal improve soft skill aku, kayak kemampuan aku dalam berbahasa Inggris atau kemampuan untuk berdiplomasi. Tapi ternyata pas aku udah jebur nih ke jurusan AI, nggak cuma itu yang dipelajari, juga ada pengantar sosiologi. Kita juga belajar eh, ilmu hukum yang tentunya masih ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau tentang dunia internasional lah, kayak hukum internasional, ekonomi internasional lah, dan semacam itulah. Oke, jadi bisa dibilang foto ini relate juga lah ya Mas gitu. Iya, relate banget sih. Oke lah, kita langsung masuk untuk memperdalam materi kita malam ini. Jadi masuk aja nih Mas. Yang pertama tuh untuk di jurusan hubungan internasional ini sendiri tuh ada apa aja sih matkulnya Mas? Jadi kalau bicara matkul apa aja sebenarnya banyak. Kita tuh mencakup kayak politik masuk, ekonomi masuk, budaya internasional masuk. Jadi sebenarnya kalau banyak teman-teman aku bilang tuh HI kayak jurusan yang nggak punya pendirian gitu loh. Karena semuanya kita pelajarin gitu. Jadi boleh aku bilang yang kita pelajari itu sangat beragam, semua aspek kita pelajari, tapi dengan catatan yang kita pelajari itu masih ada hubungannya dengan dunia internasional. Gitu sih menurut aku. Oke, oke. Terus berarti bisa dibilang kayak katakanlah ada ilmu ekonomi, terus sosial ataupun hukum, tapi hanya mengambil subbab yang masuk dalam hal dunia internasional kayak gitu ya, Mas. Iya benar banget. Oke. Terus kayak matkul yang mudah tersendiri tuh kayak misal contohnya apa, Mas?
Kalau matkul muda sih menurut aku mudah semua sih ya. Cuman Gitu. kalau jujur sampai saat ini matkul favorit aku sih hukum internasional sih. Kok gitu sih Mas? Gimana? Karena kebetulan dosen yang aku dapat waktu itu tuh enak dosennya. Dosennya ini dari FH. Jadi dia tuh menjelaskan materinya tuh beda lah sama dosen-dosen yang lain. Oke lah. Terus dari segi Terus materinya tuh gimana Mas? kalau segi materinya itu menurut aku menarik karena dosen ini tuh ngajarnya kita pasti pakai studi kasus-kasus yang udah pernah ada gitu loh. Kayak misal kasus sengketa laut atau sengketa batas wilayah. Nah, nanti kita tinjau dari hukum internasional itu sendiri dan Oke. kita jadi kayak belajar tentang hukum internasional sekaligus belajar tentang sejarah gitu loh. Itu menurut Oke. aku loh ya. Menarik juga sih. Terus kayak misal Iya. matkul yang susah sendiri tuh apa Mas? Nah, ini menarik sih. Jadi to be honest, kalau bilang matkul paling susah sampai saat ini, menurut aku ekonomi internasional sih. Gimana gimana ceritanya? Mungkin banyak yang relate sama aku. Aku sendiri kan di SMA dulu ini ya anak sosial, bukan anak IPA. Heeh. Nah, tujuan aku masuk KI kan untuk menghindari yang namanya hitung-hitungan lah, Betul. istilahnya gitu kan. Nah, waktu kuliah ini ketemu yang namanya ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional tuh kayak materinya ekonomi yang kita pelajarin di SMA, cuman modul-modul sama bahan bacaannya itu pakai bahasa Inggris dan kebetulan dosennya waktu itu aku dapat dosen asing dari Polandia yang aksennya itu parah banget lah pokoknya. Pokoknya bagi aku aksen orang Eropa tuh gimana ya? Susah lah kalau dipahamin. Bahkan pernah aku waktu pertama kali masuk kelasnya tuh aku bener-bener nggak ngerti apa yang dia omongin. Gitu sih menurut aku. Oh, terus kayak Mas sendiri ibaratnya udah kejebur dengan situasi dan kondisi seperti itu tuh, Mas memitigasikannya tuh gimana, Mas? Kalau aku sendiri sih punya, kalau setiap orang kan punya cara nih buat Ah, menghadapi persoalan tersebut. Nah, kalau ah, aku sendiri, aku biasanya punya temen nih, temen yang pinter lah istilahnya. Pinter dan mau buat ngajarin aku gitu loh. Jadi aku lebih paham belajar sama temanku dibanding dosenku yang ini. Jadi aku kayak seminggu ada 3 kali gitu nongkrong sambil ini minta diajarin tentang ekonomi sama temanku yang ini. Gitu sih. oke. Jadi kayak ibaratnya setiap mahasiswa tuh punya expertnya masing-masing gitulah. Kayak misal dia jagonya di matkul ini, terus yang lain jago di matkul ini. Jadi kayak misal pas lagi matkul susah tuh bagiannya si A, otomatis kita kayak benar-benar ngegiring ke A, terus kayak misal kayak gitu. Tapi kita tuh sama-sama Hmm. ngasih benefit gitu juga nggak sih harusnya gitu ya nggak Mas? Iya, setuju banget. Oke lah. Terus kayak konsentrasi atau peminatannya tersendiri di HI itu apa aja, Mas? Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau masuk KI, jadi sebenarnya tuh peminatan ini nggak dibagi waktu kita. Jadi peminatan itu dibagi waktu kita udah masuk ke semester 6. Jadi semester Oh, 1 sampai ke 5 itu kayak kita perkenalan lah, istilahnya kita tuh di kayak dijejelin sama semua matkul gitu loh. Kayak ekonomi oh, masuk, diplomasi dapat, sosiologi dapat. Jadi nanti semester 1 sampai 5 ini bakalan jadi bahan pertimbangan kita buat nanti peminatan di semester 6. Yang mana semester 6 ini nanti dibagi jadi 2 peminatan. Yang heeh. pertama, peminatan kerjasama yang intinya tuh membahas tentang matkul-matkul yang berkonsentrasi pada ekonomi dan politik. Nah, peminatan yang satunya lagi ini tentang diplomasi. Jadi ini tuh kayak Oh, menurut aku ya lebih lebih aman lah kalau ambil diplomasi ini karena matkul-makulnya kayak teknik diplomasi, teknik melobi dan lain-lain lah.
Berarti kayak Mas sendiri mau ngambilnya yang diplomasi gitu ya, Mas? Iya, kebetulan aku udah ambil sih, Oh, udah ambil ambil. diplomasi aku. Oke, Iya. oke. Terus setelah ngambil peminatan diplomasi ini nih, terus kayak hal-hal khusus yang dipelajari sama Mas tuh apa gitu, Mas? Hal-hal khusus yang dipelajari mungkin kayak teknik-teknik berdiplomasi sih, kayak kita mempelajari tentang eh, teknik melobi, teknik bernegosiasi, terus kita kayak biasanya kan dikasih dosen tentang studi kasus ini, terus nanti eh, ini kasusnya udah ada ya, jadi ini Hmm. kasus yang udah ada, terus nanti kita cari nih tentang organisasi apa yang eh, organisasi apa yang mewadahi kasus ini tuh selesai dengan cara berdiplomasi itu sendiri. Oke, oke, oke. Siap lah. Terus kayak ibaratnya hal yang mendasar banget nih yang harus dimiliki sama anak HI apa tuh, Mas? Hal yang mendasar banget sih menurut aku eh, itu pastinya beda-beda ya, karena ada yang latar belakangnya suka politik, ada yang suka sejarah, ada yang suka budaya. Tapi yang menurut aku yang paling penting itu eh, kalau kita pengen atau minat belajar HI, kita harus sering-sering kayak ngelihat berita internasional sih, kayak melihat berita-berita atau kejadian yang kontemporer yang lagi terjadi saat ini, biar kita nantinya tuh lebih ada rasa tertarik untuk belajar hubungan internasional. Oke. Tapi kan gini ya, Mas. Kalau misal nih kita mau bicara tentang bahasa Inggris, sedangkan anak sastra Inggris juga oke lah mereka dalam berbahasa Inggris. Terus kalau kita mau bicara tentang yang namanya berkomunikasi yang baik itu gimana-gimana, itu kan ada namanya anak Ilkom tuh. Terus kayak yang benar-benar jadi pembeda antara anak HI dengan dua jurusan tersebut tuh apa, Mas gitu? Menurut aku sih yang jadi pembeda anak-anak HI itu dituntut untuk bisa keduanya itu sih. Oke. Jadi mereka harus dituntut untuk bisa cakap dalam berkomunikasi dan pintar dalam berbahasa sih. Oke, jadi kayak penggabungan di antara keduanya sih harus masuk. Iya benar Ya Bang. ibaratnya kayak seorang diplomat gitu ya di forum internasional kalau bahasa Inggrisnya kurang oke, terus dalam hal penyampaian sesuatu hal itu kurang maksimal ya gimana ya nantinya. Atau juga nanti Diplomasinya juga gagal lah udah pasti. gitu. Terus dengar-dengar kan juga eh, ada teman yang masuk HI juga itu kayak bilang ada kayak simulasi forum internasional kayak gitu. Kita kayak misal jadi Iya, diplomat dari negara apa kayak gitu. Ya bener nggak sih, Mas? iya. Jadi untuk informasi kalian tuh kita dia itu ada kayak kewajiban buat mengikuti MUN atau model United Nation. Apa Jadi tuh? kita di situ kayak mendelegasikan sebuah negara. Jadi kita tuh mendelegasikan, misal kita mendelegasikan negara Jepang atau Arab untuk membahas sebuah isu-isu yang kita bahas di forum tersebut. Oke. Terus gimana, Mas? Terus, Kalau nah, misal sistemnya. aku kasih contoh langsungnya ya. Ah, Misal di MUN itu kita sedang membahas tentang kejadian kebakaran hutan di Sumatera. oke. Nah, si Bagas nih jadi delegasi dari Indonesia nih. Oke. Dan aku sendiri jadi delegasi dari Singapura misal. Ah, Nah, aku ini kan dari delegasi Singapura ini merasa keberatan atas adanya kebakaran yang sering terjadi kan. Nah, iya. makanya aku mengusulkan kepada Forum Dunia untuk melarang Indonesia penanaman pohon sawit. Karena kan akar dari kebakaran hutan itu sendiri kan pembukaan lahan untuk ditanami Betul. pohon sawit. Nah, kepentingan aku sebagai delegasi Singapura adalah untuk menghentikan asap yang akan datang ke negara aku. Oke. Nah, Bagas sebagai delegasi Indonesia
menolak gagasan yang disampaikan gagasan dari delegasi Singapura. Karena apa? Si Bagas ini kan delegasi dari Indonesia. Nah, si Bagas ini punya kepentingan bahwa kebakaran ini nggak apa-apa, karena kalau kita berhenti menanam sawit, nanti pemasukan negara ini bakalan berkurang. Ya, jelas. Nah, gitu intinya. Ngerti nggak? Jadi kayak Intinya gitu sih. problematis banget ya, kayak masalahnya Iya. kayak gitu ya. Dari segi apa ya, lingkungan emang benar-benar ngeganggu gitu, tapi ya dalam hal ekonomi ya juga tetap harus main kayak gitu. Kompleks banget sih, kayak pembahasannya Iya. juga jelas. Iya, tadi penjelasan aku singkat sih, sebenarnya masih panjang sih. Nah, oke lah. Terus kayak selain itu kayak tugas dan praktikum anak HI sendiri itu apa aja, Mas? Untuk tugas sendiri macam-macam ya, kayak kita bikin video, respon paper, review paper, tapi nggak tahu kenapa ya dosen-dosen HI itu suka ngasih kita tugas tuh buat nge-review paper. Contohnya apa, Mas? Jadi review paper itu kayak misal ada jurnal internasional yang membahas tentang pelanggaran HAM di Aceh, gitu kan. Nah, Ya. kita nanti disuruh untuk mereview tentang jurnal tersebut. Jadi kita cari siapa pelakunya, terus kesimpulan dari jurnal itu apa, terus pendekatan yang penulis angkat di jurnal ini tuh apa gitu loh. Oke. Terus apa lagi, Mas? Selain itu. Apa ya? Itu sih bolak-balik aku tugasnya itu terus sih, review paper, respon paper. Oke. Terus kayak dalam pembelajaran sendiri ataupun referensi-referensinya tuh emang semuanya dalam bahasa Inggris gitu atau gimana, Mas? Oh enggak dong. Dosen nih nggak mewajibkan kita buat cari bahan pembelajaran dari bahasa Inggris. Cuman mereka menyarankan untuk kita pakai jurnal dari bahasa Inggris karena selain kita bisa jadi lebih banyak referensi, kita juga bisa kayak improve soft skill kita kan. Jadi kita kan jadi kerja 2 kali tuh, kita harus ngertiin bahasa Inggris ke Indonesia, harus nyari Iya. kesimpulannya apa, gitu sih. Oke. Terus kayak eh, berapa sih minimal bahasa yang harus dikuasain anak HI gitu? Kan kadang ya masa cuma bahasa Inggris doang, mesti ada lah bahasa internasional lain ataupun bahasa asing lain. Nah, kalau ini tuh aku pernah dengar dari dosen aku. Kalau kalau kalian menguasai bahasa Inggris tuh posisi kalian belum aman. Nah, kalau mau aman, kalian harus menguasai 2 sampai 3 bahasa di luar bahasa Inggris. Kalau kalian mau, misal nih Bagas mau ngelamar di Kementerian Luar Negeri. Kalau Bagas cuma bisa bahasa Inggris ya itu kayak apa ya? Kayak udah pasti udah pasti udah pasti gak masuk lah. Bahasa kasarnya gitu sih. Terus kalau kata dosen aku, pelajari bahasa, kalau misal Bagas nih punya niatan untuk belajar bahasa lain di luar bahasa Inggris, itu tuh harus sesuai dengan apa jalan yang akan Bagas ambil di masa depan gitu loh. Misal Bagas nih mau kerja di kedutaan Indonesia di Eropa Jerman. gitu loh. Jerman misal. Nah, Bagas kan nggak mungkin belajar bahasa Prancis buat ngelamar di Jerman. Betul. Nah, makanya belajarnya bahasa Jerman gitu sih. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas bisa berapa nih? Waduh. Kalau aku sih baru bahasa Inggris sama aku lagi tertarik bahasa Prancis sih. Cuman ya masih kacau lah, masih cacat banget bahasa Prancis aku. Oke. Tapi ada apa ya keharusan gitu nggak sih Mas? Kayak misal ada tugas mengenai bahasa selain bahasa Inggris ataupun matkul apa gitu yang mengharuskan bahasa selain bahasa Inggris gitu? Sebenarnya sih nggak ada ya. Kayak yang tadi aku bilang, kalian masuk itu kalian nggak akan mengimprove bahasa
skill bahasa kalian kecuali kalian yang mau gitu loh. Oke, iya sih benar. Terus kayak Mas sendiri tuh memperdalam bahasa Inggris Mas tuh caranya tuh gimana? Otomatis Kalau kan aku sih, kayak lebih ke pengucapan terus hmm, diskusi terus kayak pidato dan lain-lain kayak gitu. Enggak mengutak-ngutik yang namanya grammar kayak gitu. Lebih ke apa sih namanya? Expression apa sih namanya? Ya gitulah precision tentang maksudnya. gitu, tentang pengucapan kayak gitulah. Iya. Kalau aku sendiri sih lebih banyak nonton film sih, Oh, terutama film-film yang pakai aksen bahasa Inggris yang dari UK gitu. Kan oke. beda tuh aksen UK sama Amerika. Ah, ah. Karena aku sendiri tuh lebih suka aksen UK sih, kayak Oh, aksen UK tuh biasanya kan kalau aksen Amerika kan dipakai buat eh, kita kebiasaan sehari-hari kan. Kalau ah, aksen ah. UK tuh kayak lebih lebih apa ya, lebih keren aja sih. Iya sih benar Kayak benar lebih benar. lebih bangsawan gitu loh kalau pakai aksen Wede, UK. siap. Oke lah, mantap mantap. Terus apa lagi Mas? Udah sih, paling aku kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, aku saranin nonton 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 film kayak misal film Harry Potter tuh, tanpa nyalain subtitle Indonesianya. Oke. Dan itu pun berlaku untuk semua bahasa ya Mas. Iya, bener banget. Oke. Terus kayak anak HI sendiri tuh magangnya tuh di mana gitu Mas? Terus target tersendiri apa yang harus dicapai? Terus ngapain gitu Mas? Nah, kalau pertanyaan ini suruh aku jawab sih sebenarnya aku nggak tahu banyak ya, karena aku mau ambil magang rencana bulan Juni nanti. Which is aku kan belum belum magang nih. Ah, Tapi yang aku dapat dari cerita kating-kating aku sih sebenarnya kalau mau magang buat anak HI itu nggak saklek tentang kalian harus magang di Kementerian Luar Negeri atau harus ah. jadi di kedutaan mana, enggak sih. Banyak kok kating-kating aku yang magang juga di perusahaan-perusahaan BUMN atau di Oh, startup. oh Tapi gitu. bagiannya ini di bagian kerjasama gitu loh. Kayak Oke, masuk masuk. kerjasama luar negeri atau gitu-gitulah intinya. Oke lah, siap siap. Siap. Prospeknya sendiri untuk anak H itu mau jadi apa, Mas? Kan semua orang mesti menjawab jadi diplomat. Emang hanya itu, Mas? Kan padahal kan yang mereka pelajari kan banyak banget dari Ya. pengantar ilmu ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain kayak gitu. Kalau prospek aku bilang H itu kembali lagi ya, H itu jurusan gak jelas sih. Jadi kalau kalian lihat di lowongan-lowongan pekerjaan tuh jarang banget ada yang nyantumin hubungan internasional. Jadi ya Ah, HI emang kalau HI itu emang harus kerjanya di Kementerian Luar Negeri. oke oke. Itu secara khusus ya. Tapi kalau kalian mau kerja di bidang lain juga nggak apa-apa. Cuman yang aku bilang tadi di lowongan pekerjaan tuh jarang banget yang ada ngasih kayak harus lulusan dari hubungan internasional gitu. Enggak sih. Oh. Soalnya gini nih Mas, aku punya temen, dia lulusan bahasa Jerman. Nah, dia tuh ada lamaran di kedutaan Jerman kayak gitu dan sekarang sih dia udah kerja sih, alhamdulillah dia dapat di kedutaan Jerman. Jadi kayak orang kedutaan Jerman tuh ya nggak cuma Jerman sih, kayak nggak melulu anak HI doang gitu ya, kayak anak bahasa, anak sastra kayak gitu juga bisa masuk ke lingkupan eh, hubungan-hubungan internasional kayak gitu ya. Iya sih. Jadi kalau kalian lihat di webnya Kementerian Luar Negeri, kalau mereka buka lowongan tuh yang dicari itu bukan cuma jurusan hubungan internasional. Jadi kalau bagi kalian yang uh, anak anak FEB atau anak ekonomi, anak sastra tuh masih bisa kerja di Kementerian Luar Negeri. Terus bicara nih realitalis ya Mas gini. Katakanlah kalau misal di Indonesia ini tuh katakanlah satu per tahunnya aja tuh banyak banget sarjana hubungan internasional yang lulus nih. Ya. Sedangkan ya gimana ya namanya juga
lowongan pekerjaan untuk di Kementerian Luar Negeri juga benar-benar sempit ya, kayak benar-benar terbatas gitu. Terus kayak ada keinginan tersendiri gitu nggak sih kalau misal mau mengupgrade buat S2 di sini ataupun S2 di luar yang mungkin bisa dibilang untuk memperkuat ijazahnya atau memperkuat keyakinan untuk orang kedutaan untuk merekrut dia gitu loh Mas. Ini pertanyaan buat aku atau buat Ya secara buat Mas. general? Kalau aku sendiri sih, jujur ya, aku sih udah nggak ada keinginan buat kerja di hal-hal yang berhubungan dengan dunia internasional sih. Karena ada alasan tertentu lah. Jadi, aku mau cerita sedikit ya. Oke. Jadi, kalau misal di jurusanku nih, hubungan internasional ada 60 orang. Oke. Di semester pertama, semester kedua, yang pengen jadi diplomat tuh masih banyak tuh, masih 50 orang, 56 Oke. orang. Nah, udah tuh mulai semester berjalan sampai ke semester 6 tuh, kalau ditanya siapa yang mau jadi diplomat tuh paling bisa dihitung jari gitu loh, 2-3 orang lah. Karena mereka tahu realitasnya bahwa persaingan buat masuk ke kementerian atau mau jadi diplomat tuh sangat-sangat Nah, sulit ya. itu benar sih. Sumpah itu bener-bener yang bikin patah semangat teman-teman aku sih. Realitanya tuh sangat kejam gitu. Nah, ini aku juga balik mau cerita juga ya, Mas. Aku jujur Ya. juga dulu pas kelas 12 tuh pengen banget masuk yang namanya jurusan hubungan internasional nih. Tapi aku yang seperti aku udah sampaikan tadi kayak banyak banget per tahunnya anak lulusan hubungan internasional dengan cita-cita pengen keikutsertaannya dalam forum internasional jadi ini, jadi itu, jadi ini. Tapi seakan semuanya tuh benar-benar kesempatannya minim banget. Dan akhirnya tuh aku move untuk lebih memilih kuliah di luar negeri terlebih dahulu gitu loh. Kayak lebih eh, kesannya orang tuh jadi lebih percaya dengan apa yang aku pilih atau katakanlah ibaratnya aku udah hidup di luar negeri kayak gitu dan ya jelas otomatis kayak segala yang namanya hubungan dengan negara lain ataupun dengan teman yang dari teman asing ataupun apa kayak gitu kan mungkin udah lebih apa ya punya poin plus tersendiri kayak gitu. Jadi aku lebih memilih hal tersebut sih kalau aku jujur ya Mas kayak gitu. Dan aku kenapa aku milih Jerman tuh ya karena hal ini kayak aku juga pengen benar-benar keikutsertaan dalam forum-forum internasional tapi aku memilih jalur yang di luar karena menurutku jalan ninjaku tuh lebih masuk gitu sih Mas. Itu alah kok malah jadi curhat sih. Kalau aku bilang sih nice move. Oke. Terus kayak Mas sendiri udah semester berapa ini? Semester 6 sih. Semester 6. Gimana kuliah di HI? Pernah ngerasa Rasanya salah jurusan atau gimana? kalau dibilang ngerasa salah jurusan, mungkin teman-temanku banyak yang merasakan. Tapi aku sendiri sih enggak sih. Aku nggak pernah ngerasa salah jurusan karena aku tuh kayak nemu hal-hal baru di HI yang nggak pernah aku bayangin di masa SMA gitu loh. Contohnya apa nih, Mas? Contohnya nih, kayak waktu aku maba nih, kan ada kayak masa pengenalan gitu kan. Nah, Oke. ternyata tuh prodi aku tuh mewajibkan anak-anak tuh buat kayak ikut acara-acara yang menurut aku keren gitu loh, kayak acara table manner, acara MUN, Oke. yang sebelumnya tuh aku nggak tahu apa-apa itu acara gitu. Ah, benar. Jadi aku kayak kagok aja gitu loh kok. Wah, kok HI gini ya? Oke, Itu oke. sih. Terus ada pengalaman unik tersendiri gitu nggak sih, Mas, selama 6 semester ini? Misal di tugas apa, terus ngalamin apa kayak gitu. Kalau pengalaman unik yang tadi aku bilang sih. Jadi waktu aku maba, aku benar-benar kemampuan bahasa Inggris aku benar-benar cacat banget lah pokoknya. Nah, terus Oke. aku tiba-tiba dituntut untuk jadi delegasi Arab Saudi di MUN.
Oke. Terus. Fun fact-nya, MUN itu selama sidang itu selama sidang atau kalian berkomunikasi dengan delegasi lain, kalian tuh harus ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. Udah tuh. Kalau kalau yang udah pernah ikut MUN, kalian pasti tahu kan, MUN itu berlangsung biasanya selama beberapa hari. Nah, kalau prodi Nah, aku sendiri itu start mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. ya ampun. Lama banget. Nah, Terus oh bayangin deh, kayak kamu nggak ngerti bahasa Inggris, tapi kamu harus berada di dalam ruangan selama itu yang komunikasinya itu pakai bahasa Inggris. Jadi aku kayak kambing congnya aja di situ. Kayak ngelihat, itulah. apa itu? Apa? Yes, Oke lah. juga sih. Itu yang bikin aku nyesel juga karena aku nggak mempersiapkan kemampuan bahasa aku sebelum masuk AI. Iya, oke lah. Terus kayak pesan tersendiri gitu yang bagi kayak anak-anak SMA yang mau masuk jurusan hubungan internasional sendiri itu apa, Mas? Biar kejadiannya nggak kayak Mas gitu loh tadi. Untuk kesan tersendiri, untuk pesan buat kalian yang mau masuk HI, kalau aku mau bilang sebenarnya sebaiknya kalian pikir-pikir dulu, terus kalau bisa kalian diskusiin lah sama orang tua. Kira-kira hubungan internasional itu cocok nggak sih sama kalian? Terus kalau bagi kalian yang nggak suka pelajaran bahasa atau yang nggak suka baca-baca jurnal, sebaiknya kalian jangan masuk HI deh. Karena itu keputusan yang salah sih kalau menurut aku. Nah, kalau yang kalian minat masuk HI, kalau menurut aku kalian persiapin aja deh kayak bahasa-bahasa yang mau kalian dalemin kalau nanti udah diterima di HI, atau kalian udah nentuin lah kalau kalian lulus dari HI itu kalian mau jadi apa gitu loh. Selain itu ya belajarlah buat SBM Iya. karena itu katanya cukup cukup tinggi ya menurut aku. Oh, iya sih benar. Terus apalagi Mas selain kayak misal hal-hal tadi ya bisa dibilang mungkin kayak soft skill tersendiri apa gitu yang kudu dimiliki. Soft skill sendiri sih, kalau pesan buat yang mau masuk HI, menurut aku cukup sih pesan yang tadi. Cuman kalau menurut aku kalian mau masuk HI ya kalian daripada mikirin tentang apa yang akan terjadi nanti, mending kalian belajar aja buat masuk HI dulu deh. Oke, mempersiapkan Kalian berusaha, gitu. iya kalian berusaha buat masuk HI aja dulu deh. Nanti kalau urusan nanti ke depannya gimana nanti belakangan lah. Oke, iya benar. Kayak apa yang udah benar-benar di depan mata kamu sendiri itu apa, ya kita gas dulu di situ. Jangan kita terlampau memikirkan hal-hal yang ibaratnya itu belum jangkauannya kita nih. Tapi kita udah memikirkan sedalam itu, ya akhirnya kita kayak pusing sendiri nggak sih kayak gitu. Iya iya benar benar banget. Oke, makasih banget nih buat Mas Aldo untuk sharing-sharing malam hari ini. Tentunya banyak banget ilmu, informasi yang kita dapatkan tentang jurusan hubungan internasional. Oke, makasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.